Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, para Rofik dan teman-teman sekalian. Kembali lagi di video saya. Khususnya di sini kita bakal membahas tugas 9 ini pada praktikum sistem pengendali elektrik. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Asiran Prawira dengan disiplin terakhir 004. Saya dari TRO Angkatan 2023 di kelas A praktikum sistem pengendali elektrik. Fokus bahasan kita hari ini tuh kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama adalah kita bakal bedah spesifikasi hardware. Khususnya hardware yang digunakan di sini adalah ada 2. Yang pertama Arduino Mega 2560 dan ada ESP32 S2 Mini. Kemudian yang kedua kita bakal membahas mengenai teori mendalam tentang PWM atau Pulse Width Modulation, termasuk passive dan inverting. Kemudian yang ketiga kita bakal melakukan uji coba ya, simulasi langsung dengan alatnya yang nantinya akan direpresentasikan dengan video karena praktikum tersebut sudah dilakukan dan nanti akan dibahas di video ini gitu. Oke, mungkin yang pertama nih teman-teman, ada Arduino Mega 2560. Nah, Arduino Mega 2560 ini singkatnya dia bekerja di voltasenya tuh 5 volt DC ya. Di tegangan 5 volt DC dengan kecepatan 16 MHz. Tentunya keunggulan utamanya itu bukan di kecepatan teman-teman, tapi di konektivitas. Kenapa? Karena kalau dilihat teman-teman di sini tuh dia tuh ini dah banyak inputnya tuh banyak dari A1, A2, A3, 19, ini 21, 23 dan seterusnya. Kemudian ada push button, power LED, ini ada prosesornya sendiri, USB, DC jack, regulator 5 volt, pin 13 LED, dan lain sebagainya. Ya kurang lebih totalnya ada 54 pin. Nah ini tuh apa ya, jumlah pin ini cukup krusial lah kalau misal kita mau bikin sistem robotika yang butuh mengendalikan banyak servo atau sensor sekaligus teman-teman. Nih. Terus kemudian untuk jumlah pinnya gitu. 54 pin itu kan 54 pin digital. Nah, 15 di antaranya itu tuh mendukung output PWM. Dan ada 16 pin yang bisa mendukung analog input, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut nih. Di sisi lain kita punya ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini itu adalah development board berbasis prosesor 32 bit Xtensor LX7 yang menawarkan performa yang sangat ringkas. Nah, kalau dilihat ya teman-teman, di sini tuh ESP32 Mini itu kecil-kecil cabai rawit ya. Dia ini berbeda dengan Arduino seri klasik, di mana board ini itu bekerja pada tegangan logika 3,3 volt, dan juga tentunya dia memiliki keistimewaan berupa fitur konektivitas Wi-Fi terintegrasi, serta dukungan native USB. Nah, kecepatannya tentunya saja agak cukup kencang ya, yaitu 240 MHz, jauh di atas Arduino Mega. Kelebihannya tentunya ESP32S2 Mini ini tuh punya fitur atau punya fitur Wi-Fi sehingga dia tuh inilah bisa ideal atau bisa digunakan pada aplikasi IoT atau Internet of Things. Kemudian untuk resolusi daripada ADC atau PWM yang dia punya itu lebih tinggi ya, kurang lebih bisa sampai 13 bit. Jadi secara keseluruhan kalau misal teman-teman perlu pin yang banyak, teman-teman pakai Arduino Mega 2560. Tapi kalau butuh yang ngebut dan butuh IoT, kita pakai ESP32. Terus kurang lebih di sini ada konsep dan parameter PWM. Nah, ini agak kebalik teman-teman. Di sini kita bakal membahas ini ada tabel perbandingan untuk spesifikasi daripada microcontroller Arduino Mega 2560 dan ESP32S2 Mini
untuk apa ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya masing-masing daripada microcontroller ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian kita masuk ke konsep dan parameter PWM atau pulse width modulation. PWM ini secara singkat, PWM ini tuh merupakan teknik menipu komponen analog menggunakan sinyal digital, di mana sinyal ini tuh kita nyalakan dan matikan dengan sangat cepat, ya teman-teman. PWM merupakan teknik penting untuk mensimulasikan tegangan analog dengan mengatur lebar sinyal on dalam satu periode. Untuk formulanya adalah D atau duty cycle sama dengan T on per T total dikali 100%. Di mana D ini nantinya adalah untuk menunjukkan perhitungan duty cycle dengan. Nih, bisa dilihat juga di sini nih, pulse width modulation. Gitu. Sebenarnya ada dua parameter kunci di sini. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi itu kayak apa ya, seberapa cepat sih dia kedip dalam satu detik atau seberapa cepat dia menghasilkan sinyal dalam waktu 1 detik. Terus kemudian ada duty cycle, yaitu persentase waktu on dalam satu siklus nih misal. Misal kalau semisal 10% on, jadi output rata-ratanya itu rendah atau pelan. Misal dalam tegangan voltage 5 volt, dalam tegangan 5 volt DC tadi, itu tuh kita menggunakan PWM dengan duty cycle 10%. Nah, berarti untuk tegangan total yang keluar daripada pin PWM itu tuh bisa kita hitung adalah 10/100 dikali 5 volt. Nah, nanti hasilnya kurang lebih ke outputnya itu, ke output daripada Arduino atau ESP yang kita gunakan adalah tegangannya itu rata-ratanya 0,5 volt. Gitu. Nah, kalau misal duty cycle-nya itu semakin besar, misal 90%, output rata-ratanya juga tinggi, teman-teman. Nah, nanti output tegangannya tuh bisa tinggi dan bisa menyalakan servo atau bisa menyalakan LED gitu. Ya misal di 90% nih. Untuk perhitungannya sendiri itu 90/100 dikali 5 volt DC. Berarti 9/10 kali 5. Hasilnya adalah kurang lebih itu 4,5 volt. Jadi nanti outputnya bakal menerima 4,5 volt saat duty cycle-nya 90%. Kemudian mungkin kita habis ini bakal ganti slide, teman-teman. Di sini tuh ada tambahan lah. Jadi ini nanti juga bakal ada ada lanjutannya. Kita bakal menganalisis juga di video bahwasanya PWM ini tuh kita diminta untuk melihat lebih dalam kan. Jadi yang pertama itu ada namanya resolusi. Resolusi ini tuh soal ketelitian lah. Di mana PWM 8 bit itu tuh punya 256 tingkatan. Yang hitungannya itu lebih kasar lah jika dibandingkan dengan PWM 10 bit yang punya 1024 tingkatan. Jadi antara PWM 8 bit dan PWM 10 bit itu tuh dia tingkatannya kan berbeda tuh. Nah, semakin besar bitnya, otomatis hasil PWM-nya itu lebih bagus. Gitu. Terus kemudian ada inverting dan non-inverting PWM. Nah, normalnya PWM di mana kondisinya adalah non-inverting, itu kalau misal kita kasih logika 1, itu outputnya high. Tapi kalau semisal tapi kalau semisal di inverting, logikanya itu dibalik. Jadi kalau misal kita kasih perintah high, outputnya itu malah low. Ini tuh konsepnya sama seperti kontak NO dan NC. Jadi ketika kita kontak NO itu dikasih 1, dia bakal nyala high. Sedangkan kalau misal kontak NC kita kasih 1, dia malah off atau 0, low. Gitu. Terus yang tidak kalah penting juga ada phase shift atau ini kayak merupakan teknik ya yang digunakan untuk
menggeser waktu start gelombang daripada PWM. Jadi nanti kalau misal kita punya dua PWM, dua PWM ini nanti tuh kayak ibaratnya kita bisa menggeser waktu start gelombang. Nah, untuk pembayangannya sendiri itu kayak ibarat ada dua pelari. Si pelari A itu ketika start dia langsung berlari. Sedangkan pelari B ini baru lari sekitar 2 detik setelah pelari A. Ya tentunya itu bakal berbeda ya, kelihatan berbeda banget. Nah, tujuan dari passive sendiri itu apa sih? Nah, biasanya passive ini digunakan untuk mengurangi lonjakan arus mendadak pada sistem power yang besar. Oke, mungkin kita masuk ke bagian ini teman-teman. Kita bakal membahas mengenai simulasi yang dilakukan. Mungkin langsung saja pada percobaan pertama itu adalah pembangkitan sinyal PWM dasar. Untuk fokusnya yaitu memunculkan sinyal kotak atau square wave pada pin output. Kemudian di percobaan ini tuh saya memverifikasi lah ya bahwa microcontroller ini tuh berhasil membangkitkan sinyal PWM. Kemudian bisa dilihat pula di osiloskop nantinya yang habis video yang akan saya tampilkan, gelombang kotak itu terbentuk stabil. Nah, ini adalah fondasi dasar sebelum kita memanipulasi parameter lainnya. Untuk videonya seperti ini. Baik, di sini merupakan percobaan satu di mana kita gunakan resolusinya 8 bit. Nah, jika kita atur frekuensinya, semakin kita besarkan frekuensi, maka gelombang duty cycle akan semakin banyak. Oke. Sebaliknya, jika kita kecilkan frekuensi gelombangnya akan semakin sedikit. Kemungkinan jika kita atur duty cycle, di mana waktu on-nya akan semakin besar, semakin lebar. Dan jika kita turunkan duty cycle-nya, tentu saja akan semakin turun. Nah, sini kita naikkan waktu on semakin tinggi. Jika kita kecilkan, maka waktu on akan semakin kecil. Oke. Kemudian kita masuk ke percobaan kedua yaitu variasi duty cycle atau lebar pulsa. Tentunya fungsinya adalah mengubah persentase waktu on atau T-on terhadap periode total. Kemudian di sini tuh membuktikan lah bahwasanya hubungan linear antara duty cycle dan tegangan output rata-rata. Jadi ketika duty cycle dinaikkan, lebar sinyal high juga akan bertambah. Tentunya untuk tegangan output rata-ratanya pun juga semakin besar. Dibuktikan dengan misal semakin besar duty cycle suatu sistem, dia outputnya adalah LED, jadi LED itu bakal semakin terang teman-teman. Untuk analisisnya seperti ini. Baik, di sini adalah percobaan nomor 2, di mana kita gunakan resolusi yang sama. Yang biru adalah inverting, yang bawah adalah non inverting. Nah, jika kita geser frekuensinya tadi dan juga duty cycle sudah berubah sesuai dengan dasar teori. Kemudian percobaan 3 adalah variasi frekuensi PWM. Fokus kita di sini adalah mengubah seberapa cepat si siklus itu berulang, teman-teman. Terus kemudian jika kita lihat nih di hasil pengamatan ya nantinya, itu tuh kita bisa melihat di situ hasilnya seperti apa nih. Percobaan ini tuh menunjukkan pentingnya frekuensi. Jika frekuensi terlalu rendah, mata kita atau sistem mekanik akan merasa jeda atau kita tuh melihat sebagai kedipan. Namun pada frekuensi tinggi, sinyal ini terbaca sebagai tegangan analog yang mulus. Baik, di sini adalah percobaan nomor 3. Ini rangkaiannya. Nah, di sini merupakan tampilan GUI-nya. Nah, untuk gelombang yang atas itu non inverting, yang bawah yang biru ini inverting. Nah, yang biru itu inverting. Kemudian kita simulasikan, frekuensinya kita geser semakin besar, maka waktu on-nya akan semakin besar.
Dan juga begitu pula dengan duty cycle. Apabila kita letakkan pada sisi maksimal di sini, maka waktu on-nya dari gelombang itu akan semakin besar juga. Nah, kita coba variasikan lagi, kita kecilkan. Nah, maka pada yang inverting, sini jika kita kecilkan, maka gelombangnya akan semakin kecil waktu on-nya. Kemudian di percobaan keempat ada resolusi PWM atau bit depth. Fokus kita di sini adalah menguji ketelitian perubahan nilai PWM antara 8 bit dengan 10 bit atau bit yang di atasnya. Pada percobaan resolusi ini terlihat bahwa semakin tinggi bit yang kita atur nih, misal di microcontroller yang kita gunakan yaitu SP32, jadi hasilnya tuh semakin halus gradasi perubahannya. Hal ini tuh cukup krusial untuk aplikasi presisi seperti lengan robot agar gerakannya itu tidak patah-patah. Untuk videonya seperti ini. Ini percobaan keempat, kita gunakan ESP32S2 mini. Nah, kita atur yang pertama yaitu resolusi 10 bit dengan duty cycle. Kita ubah duty cycle-nya menjadi 75 dan resolusinya kita turunkan jadi 9 bit, maka gelombang duty cycle-nya akan semakin besar waktu on-nya. Nah, kita coba turunkan resolusinya menjadi 9 bit ya. Nah, frekuensinya kita turunkan menjadi 100 dan juga duty cycle-nya kita turunkan sekitar 50 atau ya 49. Maka waktu on-nya tentu saja akan semakin kecil dan bisa dilihat seperti itu hasilnya. Kemudian kita duty cycle-nya mentok 100. Maaf, 65, maka duty cycle-nya waktu on-nya akan semakin besar dari yang tadi. Kemudian kita bitnya turunkan menjadi 8 bit, maka frekuensinya juga kita ubah menjadi 200 dengan duty cycle pada 40%, maka hasilnya akan semakin banyak gelombangnya dengan waktu on yang semakin kecil karena duty cycle berkurang. Kemudian kita atur duty cycle 70,5 masih pada resolusi 8 bit atau sini 85, maka waktu on-nya akan semakin besar. Kemudian untuk percobaan kelima itu ada PWM inverting dan non-inverting. Fokus kita adalah membalik logika output. Di sini kita menguji polaritas. Jadi pada mode inverting, logika sinyal itu dibalik oleh hardware timer. Jadi saat kode meminta output 100%, pin justru mengeluarkan 0 volt. Ini biasanya dipakai untuk driver motor jenis tertentu yang active low. Jadi misal duty cycle-nya itu kita atur 100%, itu dia malah mati atau output rata-ratanya itu 0 volt. Sedangkan kalau kita menggunakan rata-ratanya itu duty cycle-nya itu 0%, dia malah rata-rata outputnya itu tinggi atau malah bahkan 5 volt atau sesuai dengan V input daripada microcontroller tersebut. Untuk selanjutnya percobaan 5, kita gunakan SP32S2 mini dengan dua mode, non-inverting yang A, inverting yang B. Yang atas non-inverting, yang B inverting. Kita atur frekuensi dan duty cycle. Nah, di sini kita naikkan kemudian turunkan, maka pergeserannya akan terlihat seperti ini. Dan ini kita besarkan nilai duty cycle-nya dan juga frekuensi kita geser, maka akan berubah. Nah, menjadi seperti ini. Yang non-inverting gelombangnya lebih banyak, yang inverting lebih kecil. Nah, di sini coba kita variasikan duty cycle-nya di. Kemudian yang terakhir ada phase correct atau phase shift PWM. Fokus kita di sini adalah untuk menggeser waktu mulai gelombang atau fasa. Teman-teman bisa lihat nih di sebenarnya nanti akan ditunjukkan juga videonya. Dua gelombang ini tuh tidak naik atau rising edge secara bersamaan. Ada pergeseran fasa lah di sini. Teknik ini tuh cukup penting lah di industri. Kenapa? Karena teknik ini tuh digunakan untuk mengurangi noise dan lonjakan arus
pada power supply saat mengendalikan beban besar secara bersamaan. Tuh, untuk videonya seperti ini. Nah, ini merupakan percobaan ke-6 di mana non-inverting yang atas sama seperti tadi, non-inverting atas dan inverting yang bawah. Kita coba atur frekuensi dan duty cycle yang akan mempengaruhi tampilan pada osiloskop. Dimana duty cycle kita geser, ini akan semakin besar, dan frekuensi juga semakin besar, kita geser. Kemudian kita coba fase shift, di mana di sini untuk menggeser gelombang dari osiloskop. Mana bisa dilihat pada tampilan yang bawah sini. Ini kita geser ke kanan dan kiri, maka akan sesuai dengan yang kita geser. Ya mungkin kita sampai di penutup nih teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya pemilihan mikrokontroler seperti Arduino Mega 2560 atau ESP32 Mini itu tuh harus disesuaikan dengan kebutuhan voltase dan kecepatan dan pemahaman mendalam soal parameter PWM seperti resolusi dan fasa. Ini cukup penting agar sistem kendali kita bisa presisi dan efisien, bukan sekedar asal nyala. Mungkin di sini kita sudah sampai di akhir presentasi dari saya. Mungkin sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam pengucapan kata, tindak tanduk, maupun dalam presentasi PowerPoint saya. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.